Jangan memahami amalan-amalan lain. Dirimu sumber amal. Maka pahamkan dirimu. Hadirkan Tuhanmu kalau memang kamu bertuhan kepada Allah. Begitu kita, jamaah. Jangan kita memuliakan yang di luar jasad. Muliakan di dalam diri. Ada langkah Allah di diri kita. Apa langkah Allah itu? Kul. Lidah berdiri di langit-langit. Bata batin melihat kepada kalbi. Kul. Katakan. Kul. Lidah. Aras langit sudah tertumpang oleh kehadiran alif pada nyata, pada rohani kita. Kul. Napas ditarik ke dalam, bernamakan hu. Kul. Hu disambut oleh batin dengan bernapas ke dalam diri, ke dalam kalbi. Hu. Di situ kita melihat Allah duduk dalam arasnya berupa wujud di alam sukun di dalam diri. Lepaskan zatnya. Yaitu dengan hu. Naiklah dia. Masuk aku. Naiklah dia. Disitulah tidak ada apapun di sekalian. Tidak mampu berkata. Tidak mampu berbuat. Beku semuanya. Inilah yang dikatakan wala tafarakullah bismillah. Kalau memang sudah bilah dia, sudah naik maujud kepada diri, maka tafakur semuanya. Yang mau bicara yang menyakitkan, lupa dia yang mau bicara. Yang mau niat jahat, lupa dia akan niat jahat. Kenapa? Dia sudah berhadapan dengan si pemilik jasad. Tuhan Rabbil Alamin. Itulah aktar yang maujud. Kul. Hu. Hu itu adalah napas yang turun. Batin yang turun. Apa tugas batin turun? Menjemput daripada yaitu zat yang bernama Allah. Alif awal, ha akhir. Kaku dan diam semuanya. Kalaupun ada reaksi, semua akan lupa dengan kodratnya. Hanya yang berkasih sayang yang bisa menembus kita. Selalu kita menghadirkan zat Allah. Zat batin dinamakan kunah. Zat tubuh dinamakan kunal. Hadir Allah kunah bil kunal. Itulah kulhu Allah. Kul. Kita menarik, itu adalah hu dengan hidung. Berarti kita masuk ke dalam lahir. Muncul. Berarti yang di depan kita sudah tidak berhadapan lagi dengan kita. Melainkan dengan Allah Ta'ala. Inilah zahirnya Allah. Kodratnya Allah. Memunculkan kodratnya Allah. Menghadirkan semua. Baik bismillah. Surat An-Nas. Itu menghadirkan dengan kodrat. Kul hu Allah. Kul hu Allah. InsyaAllah. Kita akan selamat. Dari kezoliman sihir batin mutlak. Apapun bentuknya. Kalau sudah mawujud Allah. Inilah wujud Allah pada batin. Mawujud Muhammad pada rohani. Nyata dia pada jasad. Inilah. Kul hu Allah. Kul Allah. InsyaAllah jamaah. Selamatkan dirimu dengan Allah. Selamatkanlah. Amanullah. Wa hisbullah. Wa imanullah. Imanullah. Wa hisbullah. Wa amanullah. Setelah kamu beriman kepada Allah, maka kamu dilindungi oleh Allah. Dan kamu aman dengan Allah. Setelah kamu mengatakan Allah itu Tuhanmu. Dengan kul hu Allah. Diam badal di dalam. Naik aftar keluar. Terkunci kamu di dalam. Akunya terkunci di dalam. Aftarnya naik. Siapa yang berani menantang Allah. Itulah kodrat nikmat yang akan kita terima. Disinilah kebesaran Allah yang meliputi sekalian alam. Jangan cari
Tuntutan ilmu menundukkan orang, menakut-nakuti orang. Cari ilmu keselamatan. Tidak ada yang bikin kamu selamat adalah Hizbullah, melindungi Allah, dilindungi oleh Allah. Imanullah, setelah kamu beriman kepada Allah, dan amanullah, kamu akan aman di sisi Allah. Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang aman. Insyaallah jamaah, dengan kekuatan ayat Allah yang kita lebur, kita melalui hukum tazakur kita, hanya satu langkah, tapi di jalan yang hak, kamu telah dihadiri oleh zatnya Allah. Insya Allah, mudah-mudahan kita paham. Ojek PDC, berproses bersama, sukses bersama. Oke deh. Dan ingat, Rasulullah itu ada dua. Yang pertama nurnya yang disebut Ahmad. Kemudian Rasulullah yang utuh dengan jasadnya disebut Muhammad. Makanya dua namanya. Ketika disebut Ahmad, berarti itu adalah nurnya. Ketika disebut Muhammad, berarti dia adalah orangnya. Makanya ketika Rasulullah nurnya diciptakan, maka semua malaikat itu berselawat kepada Rasulullah, termasuk malaikat Jibril dan seluruh nabi. Tapi kan nabi diciptakan belakangan. Nabi pertama Nabi Adam itu sudah berselawat kepada nabi. Sedangkan Rasulullah lahir, dia adalah nabi terakhir. Maka dari situ istilah di alam hakikat Rasulullah adalah rasul pertama. Tapi di alam lahiriah Rasulullah adalah rasul terakhir. Makanya Rasulullah diciptakan sebelum Adam itu diciptakan. Dalilnya mana? Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang dari Tuhanmu cahaya. Nurun, cahaya di situ yang dimaksud para ulama tafsir dalam tafsir Isyari adalah Nurun Muhammad. Ini satu amaliyah penunduk besi, dan besi insya Allah akan lunak terhadap sahabat-sahabat semua. Besi apa saja yang jenisnya besi, karena besi adalah bagian daripada tubuh kita. Jika kita mengetahui dan mengucapkan salam kepada besi tersebut, besi itu akan tunduk dan menyerah kepada sahabat semua. Dalam arti kata, besi itu tidak mampu untuk melukai tubuh sahabat semua. Lakukan ucapan salam dalam hati sahabat semua setiap ingin bepergian itu dengan membaca Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Ambun Jati, ya Rasulullah, ya Habiballah. Inilah satu rahasia ucapan salam kepada seluruh besi, yang mana besi itu tidak akan pernah memudaratkan sahabat semua. Besi akan tunduk kapan dan di mana saja sahabat berada. Alhamdulillah sahabat semua, jika sahabat semua mau dan rutin istiqomah dalam mengamalkan amaliyah ini, maka yang kaya akan semakin kaya, yang miskin akan menjadi kaya sahabat semua. Ini satu amaliyah rahasia daripada para wali-wali Allah, yang mana sahabat semua mengamalkan amaliyah ini dengan membaca Ya Ghaniyu, Ya Mughni, Ya Arhamar Rahimin sebanyak 198 kali setiap hari, tidak ketinggalan. Maka rezeki sahabat semua akan berkah berlimpah dan rezekinya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hitungan bulan dan waktu saja sahabat semua. Siapa yang melazimkan amaliyah ini setiap harinya 100 kali dan terkhusus di malam Jumat ia baca sebanyak 1000 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ia satu kemuliaan, satu keberkahan, yakni diberikannya harta dunia yang berkah berlimpah. Segala usahanya akan maju pesat, segala apa yang diinginkannya akan terkabul dengan sesegera mungkin, dan diberikan satu kewibawaan yang mana wibawa ini didapatnya langsung dari Allah, tidak bisa ditandingi oleh wibawa apapun yang ada di dunia ini. Dengan selalu membaca Ya Zal Jalali wal Ikram sebanyak 100 kali setiap hari tanpa kurang tanpa lebih, dan Ya Zal Jalali wal Ikram 1000 kali khusus di malam Jumat, insya Allah berkah dunia dan akhirat untuk diamalkan. Jika sahabat semua bisa melakukan dan mengamaliyahkan amaliyah ini dengan istiqomah
dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 7 kali tanpa nafas. Dalam arti kata, sahabat semua, membaca Bismillahirrahmanirrahim ini satu napas saja, ditahan napasnya saat membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 7 kali, lalu setelah selesai dihembuskan perlahan-lahan, diamalkan setiap subuh, maka insya Allah khasiatnya itu akan mendapatkan suatu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat semua akan terhindar dari kefakiran dunia, akan dimudahkan segala urusannya, dimudahkan dalam mencari pekerjaannya, dan diberkahi setiap langkahnya dalam mencari rezeki. Semoga amalia ini bermanfaat. Ya datang ke langgar situ betaring itu katanya bukan. Takutnya datang ke rumah ulun sini turun bacakan. Hancur bacaannya, nah tulislah dab duk dam dab duk dam malahi min kulli mati ahmati innaka mayyitun wa innahum mayyitun barakat la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Hancur. Sahabat semua, silahkan didengar baik-baik. Ini adalah nama putri Nabi Sulaiman yang dirahasiakan, sahabat semua. Siapa yang mengetahuinya dan mengamaliyahkannya, maka rezekinya akan berkah berlimpah, segala usahanya akan mendapatkan kemajuan dan sukses hidupnya dunia dan akhirat. Nama putri Nabi Sulaiman tersebut bernama Baraya atau Putri Khazanah, perbendaharaan yang tersembunyi. Ruh duit itu adalah wujud daripada nur, maka namanya, sahabat semua silahkan didengar, namanya itu adalah Dulhaq, sahabat semua. Itu nama ruh duit, atau bisa juga disebut dengan Putri Sahan Alikaya.